Selamat pagi Bu Diani serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sosiologi dengan tema perubahan sosial budaya yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil sebuah judul yaitu perubahan pola dan gaya hidup sosial bermasyarakat terhadap kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada masa seperti saat ini itu merupakan masa di mana negara kita mengalami kesukaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 secara global. Hal ini menyebabkan berbagai perubahan pada kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu perubahan pola dan gaya hidup sosial masyarakatnya yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang baru-baru ini ditetapkan demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya perubahan ini itu merupakan perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan dan terjadi secara cepat yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membuat masyarakat mengalami perubahan pola dan gaya hidup sosial mereka. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama, kebijakan stay at home. Dalam kebijakan ini, masyarakat mengalami perubahan yang sebelumnya mereka sering berpergian keluar rumah, namun sekarang mereka harus tetap tinggal di dalam rumah. Yang kedua, kebijakan social distancing. Dalam kebijakan ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat mengalami perubahan terhadap kegiatan sosial mereka. Contoh nyatanya, sebelumnya mereka bisa saling bertatap muka, berkomunikasi secara langsung, bahkan bertemu secara face to face. Namun ketika pandemi ini, mereka tidak bisa melakukan semua hal itu. Mereka hanya bisa melakukan secara virtual atau online saja. Bahkan apabila mereka dapat bertemu secara langsung, mereka harus tetap berjaga jarak minimal 1 meter dan tidak boleh berjabat tangan. Selanjutnya, kebijakan untuk masyarakat selalu rajin cuci tangan hingga bersih dengan baik dan benar. Dalam kebijakan ini, masyarakat mengalami perubahan melalui kebiasaan mereka. Contoh nyatanya, perubahan dari sebelumnya mereka hanya mencuci tangan ketika saat-saat tertentu saja, seperti sebelum dan sesudah makan. Namun ketika pandemi ini, mereka harus rajin-rajin cuci tangan. Bahkan setiap hari ada juga yang memakai hand sanitizer yang telah teruji oleh WHO. Kebijakan menggunakan masker ketika harus bepergian keluar rumah. Dalam kebijakan ini kita dapat melihat cara pandang masyarakat yang berbeda dari sebelumnya dengan masa di mana pandemi ini berlangsung. Contoh nyatanya, dulu ketika ada seorang di antara masyarakat menggunakan masker, ketika mereka diajak berbicara dengan lawan bicaranya, maka lawan bicaranya tersebut merasa tersinggung. Ia merasa bahwa dirinya memakai masker orang yang penyakitan. Namun ketika pandemi ini terjadi, cara pandang mengalami perubahan. Karena apabila orang tersebut memakai masker saat bicara atau bertemu dengan orang lain, hal ini membuktikan bahwa ia menghargai kesehatan dirinya maupun sekitarnya. Kebijakan lockdown dan PSBB. Dalam kebijakan ini, seluruh komponen masyarakat mengalami perubahan yang begitu besar terhadap kehidupannya. Mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi dan konsumsi mereka seperti biasanya. Hal ini terjadi karena setiap usaha yang biasanya memproduksi ketika masa pandemi, mereka tidak boleh melakukannya, sehingga banyak di antara mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak dapat berbagian bekerja seperti biasanya. Bahkan di antara mereka terpaksa di-PHK demi meminimalisir kerugian ketika perusahaan tidak dapat melakukan produksi atau memproduksi. F. Kebijakan sekolah online atau daring. Dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan ikut menetapkan kebijakan untuk belajar secara online atau daring bagi para siswanya. Sehingga hal ini itu juga membuat para siswa mengalami perubahan dari yang sebelumnya mereka dapat belajar secara langsung, bertemu dengan teman-teman dan gurunya secara langsung. Namun ketika pandemi ini terjadi, mereka diharuskan untuk belajar secara online atau daring
dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan teman-teman dan guru-guru mereka. Jika mereka diperbolehkan untuk masuk sekolah, mereka harus tetap menaati aturan-aturan yang berlaku. G. Kebijakan untuk tidak mudik. Pada masa pandemi ini, di Hari Raya Idul Fitri kemarin, itu masyarakat dianjurkan untuk tidak mudik. Padahal pada masa sebelum pandemi, itu mereka masih bisa diizinkan untuk mengikuti kegiatan mudik, sehingga mereka itu dapat bertemu dengan kerabat mereka yang jauh. Kebijakan-kebijakan tersebut itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini itu membuat masyarakat Indonesia mengalami perubahan pola dan gaya hidup sosial mereka, sehingga kehidupan sosial budaya mereka juga ikut mengalami perubahan. Kebijakan-kebijakan ini juga memberikan dampak pada kehidupan masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya itu yang pertama, mampu meminimalisir penyebaran COVID di Indonesia. Yang kedua, mampu menurunkan angka kematian masyarakat akibat COVID-19. Yang ketiga, mengubah kebiasaan buruk yang dulu menjadi kebiasaan, sekarang menjadi baik pada masa sekarangnya. Nah, yang keempat, itu muncul kesadaran dan perasaan bersama guna untuk bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Yang kelima, muncul kesadaran masyarakat akan pada pola hidup bersih dan sehat. Yang keenam, mampu mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih hemat, mengingat mereka tidak dapat keluar rumah untuk bekerja dan belanja seperti biasanya, sehingga hal ini tuh mengharuskan mereka untuk menghemat uang dan mempersediakan bahan makanan di rumah mereka sendiri-sendiri. Terus yang ke-7, mengurangi kapasitas kendaraan agar mengurangi kemacetan. Yang pertama, yaitu banyaknya orang yang bekerja di PHK. Yang kedua, yaitu dampak negatifnya dari perubahan pola hidup ini adalah banyak tempat usaha yang ditutup dikarenakan. Dampak negatif yang ketiga, yaitu perekonomian masyarakat di Indonesia sekarang tidak stabil dikarenakan bekerja yang di PHK, sehingga perekonomian keluarga belum stabil. Dampak negatif yang keempat, yaitu dikarenakan banyaknya PHK sehingga pengangguran di Indonesia meningkat dan membuat kriminalitas semakin meningkat juga. Yang kelima, yaitu adanya pembatasan jarak. Yang keenam, dampak negatif dari perubahan pola hidup ini yaitu adanya pembatasan wilayah, sehingga masyarakat yang merantau tidak boleh mudik atau harus menetap di dalam wilayah tersebut dikarenakan akan berdampak bagi keluarga yang ada di rumahnya.